Shalom, selamat pagi, selamat datang di Renungan Harian Toraya, Sabtu 12 April 2025. Sebelum masuk di Renungan Harian Toraya, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami akan baca firman-Mu, biarlah firman-Mu ini tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Pembacaan terdapat pada Ibrani 2 ayat 10-18. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah, yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab Ia menguduskan, dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, Aku akan memberikan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Dan lagi, aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Dan lagi, sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takut kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang Ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang Ia kasihani. Itulah sebabnya maka dalam segala hal Ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya Ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena Ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka Ia dapat menolong mereka yang dicobai. Amin, firman Tuhan. Tema hari ini adalah Yesus membebaskan dari perhambaan. Prinsip perhambaan menunjuk pada keadaan di mana manusia kehilangan kebebasannya karena terikat pada sesuatu, baik secara fisik maupun non-fisik. Dalam dunia modern, perhambaan tidak lagi terlihat dalam bentuk rantai atau paksaan fisik, tapi hadir dalam bentuk ketergantungan terhadap materi, status, dan nilai-nilai tertentu. Pertanyaannya, apakah kita benar-benar bebas atau justru masih menghambakan diri pada sesuatu? Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Kristus telah membebaskan kita dari perhambaan dosa dan ketakutan akan maut. Ibrani 2 ayat 15 mengatakan, Ia membebaskan mereka dengan seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Melalui kematiannya, Yesus mematahkan kuasa iblis yang menguasai maut, supaya oleh kematiannya Ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Terdapat pada Ibrani 2 ayat 14. Kematian Kristus memberikan kebebasan sejati kepada kita, menjadikan kita bukan lagi hamba dosa, melainkan hamba Kristus. Mengapa Kristus mau membebaskan kita? Jawabannya sederhana namun mendalam, karena kasih-Nya kepada kita. Dalam Ibrani 2 ayat 16 tertulis bahwa Kristus lebih memilih untuk mengasihi keturunan Abraham daripada para malaikat. Kasih ini mendorongnya untuk memberikan dirinya agar kita benar-benar merdeka dari kuasa dosa dan maut. Sebagai orang-orang yang telah dibebaskan, kita dipanggil untuk tidak lagi mengikatkan diri pada apapun selain Kristus. Kita tidak lagi menjadi hamba uang, kekuasaan atau hawa nafsu, tetapi hamba Kristus yang hidup dalam anugerah-Nya. Kebebasan sejati adalah ketika kita sepenuhnya tunduk kepada